Selamat menyaksikan podcast dengan topik peran media sosial dan konten digital dalam pembelajaran. Podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Broadcasting, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pijar Kata, tempat kita ngobrol santai tentang isu-isu terkini yang sangat penting untuk kita semua. Pada topik kali ini, kita akan membahas mengenai topik yang sangat relevan di era digital ini, yaitu peran media sosial dan konten digital dalam dunia pembelajaran. Saya Melani Putri akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan. Tentunya saya tidak sendirian, karena kita akan kedatangan narasumber yang sangat penting, yaitu Andi Ade Saputra, seorang ahli dalam bidang pendidikan digital. Selamat datang Andi Ade Saputra. Baik, terima kasih banyak Melani Putri. Senang sekali bisa berbagi wawasan mengenai topik yang sangat penting dan menarik ini. Sama-sama Ade, saya yakin pembahasan kali ini akan sangat bermanfaat untuk pendengar yang tertarik dengan dunia pendidikan di era digital. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Oke, jadi Ade, kita mulai dengan pertanyaan dasar terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan media sosial dan konten digital dalam konteks pembelajaran? Baik Melani, jadi media sosial platform online yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan membangun komunitas. Adapun beberapa contohnya yaitu seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Sedangkan konten digital adalah berbagai materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk format digital seperti video, artikel, dan podcast, e-book, atau infografis. Dan konten digital memudahkan akses informasi dan menjangkau pelajar di seluruh dunia itu. Wah, jadi media sosial dan konten digital memungkinkan kita untuk belajar lebih fleksibel ya, Adek? Tepat sekali, Melani. Mereka memberikan informasi yang lebih luas dan memberikan peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Oke, baik. Kita lanjut nih, Adek. Mengapa media sosial dan konten digital ini sangat penting dalam dunia pembelajaran saat ini? Media sosial dan konten digital sangat penting karena mereka memungkinkan proses pembelajaran yang lebih interaktif dan partisipatif. Pelajar tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi mereka juga dapat berdiskusi, bertanya, atau memberikan ide. Nah, dengan tema sekelas atau bahkan pengajar, selain itu, media sosial memungkinkan pelajar untuk mengakses berbagai sumber belajar, seperti video penjelasan, artikel, dan podcast dari berbagai penjuru dunia. Oh, begitu. Jadi intinya dengan media sosial dan konten digital, pembelajaran bisa lebih aktif dan melibatkan lebih banyak pihak ya, Adek? Ya, betul sekali Melani Putri. Selain itu, konten digital juga memungkinkan pengajaran yang lebih bervariasi. Misalnya pelajaran yang tadinya hanya berbentuk teks, kini bisa disampaikan dalam bentuk video atau infografis yang tentu saja lebih mudah dicerna oleh pelajar. Oke, baik. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Adek, siapa saja sih yang terlibat dalam penggunaan media sosial dan konten digital untuk pembelajaran ini? Nah, yang pertama jelas adalah para pelajar. Nah, di mana mereka bisa menerima dan mengakses konten pembelajaran mulai dari media sosial dan platform digital. Kemudian, para pengajar yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan materi, mengadakan kelas online, atau berdiskusi dengan belajar.
tak ketinggalan, orang tua juga bisa berperan dalam memantau penggunaan media sosial anak-anak mereka untuk memastikan bahwa mereka menggunakan waktu belajar dengan bijak. Jadi bukan hanya pelajar dan pengajar ya, Ya, betul. semua pihak terlibat dalam ekosistem pembelajaran digital ini. Ya, betul. Betul sekali. Semua pihak saling mendukung untuk menciptakan pembelajaran yang efektif di dunia digital saat ini. Oke, baik. Sampai sini, saya harap para pemirsa yang sedang menonton podcast ini tidak meninggalkan podcast ini sebelum acara berakhir ya, karena akan banyak lagi informasi yang sangat penting untuk kalian ketahui. Baik, kita lanjut ya, Adek. Ya. Di mana aja sih media sosial dan konten digital ini bisa digunakan dalam pembelajaran? Nah, media sosial dan konten digital bisa digunakan di berbagai platform. Misalnya seperti YouTube. YouTube itu sering sekali menjadi salah satu tempat yang sangat populer saat ini. Ya, betul. Nah, untuk mencari video pembelajaran seperti untuk kalangan-kalangan anak muda sekarang itu, dia bisa mencari pembelajaran di YouTube dan memungkinkan untuk berdiskusi dalam grup atau mengikuti akun-akun edukasi. Kemudian platform pendidikan online seperti Google Classroom, Zoom, dan Moodle juga sangat membantu dalam mengadakan kelas daring dan mengelola tugas-tugas. Wah, ini adalah informasi yang sangat menarik, bukan? Nah, jadi ada banyak sekali platform yang bisa digunakan ya, Adek. Baik untuk berbagi materi maupun berinteraksi dengan pelajar. Betul, Melanie. Yang penting adalah memilih platform yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya dan kenyamanan penggunanya. Wow, jadi kita lanjut ya, Adek. Ya. Kapannya media sosial dan konten digital ini mulai berperan besar dalam pembelajaran? Peran media sosial dan konten digital semakin signifikan sejak beberapa tahun terakhir, tetapi terutama selama pandemi COVID-19 yang dulu, penggunaan keduanya menjadi sangat penting. Banyak sekolah dan universitas yang harus beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh, dan media sosial serta konten digital menjadi alat utama dalam proses pembelajaran tersebut. Bahkan setelah pandemi, penggunaan teknologi ini tetap berkembang sangat pesat di kalangan itu. Wow, memang pandemi membawa perubahan besar dalam cara kita belajar ya, Adik Saputra. Iya, betul sekali. Betul sekali, Melanie Putri. Pembelajaran jarak jauh mendorong kita untuk semakin memanfaatkan teknologi informasi pendidikan yang ada dalam saat ini. Jadi, Adek, untuk pertanyaan berikutnya ini saya penasaran. Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran nih. Bisa Adek kasih tips tentang bagaimana cara menggunakan media sosial dan konten digital secara efektif dalam pembelajaran? Tips ya. Kalau tips itu buat pemirsa yang di rumah, tentu pertama pilihan sumber belajar yang terpercaya. Banyak konten yang bisa diakses di media sosial. Ya, betul. Tetapi tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Wow. Nah, jadi pelajar dan pengajar harus cermat memilih materi yang berasal dari sumber dan reliable. Kedua, gunakan media sosial untuk berinteraksi. Misalnya, membuat grup diskusi, kelas online agar pembelajaran lebih interaktif. Dan yang ketiga, memanfaatkan berbagai konten video infografis dan artikel adalah beberapa bentuk konten yang bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran. Wah, pembahasannya sangat menarik, bukan? Ya kan? Betul sekali, Melanie. Jadi, menggunakan media sosial dan konten digital bukan hanya tentang mengakses informasi, ya pemirsa, tetapi juga bagaimana berinteraksi dengan informasi tersebut. Apakah betul, Saudara Adek? Betul sekali, Melanie Putri. Pembelajaran akan lebih efektif jika kita terlihat aktif dalam mengikuti semua prosesnya.
Tentu saja, penggunaan media sosial dan konten digital dalam pembelajaran juga memiliki tantangannya. Nah, adik saya dan mungkin para pemirsa yang sedang menonton ini pasti penasaran juga kan tentang tantangan apa sih yang ada? Ya. Bisa dijelaskan? Baik. Untuk tantangan terbesarnya itu adalah yang biasanya kita lihat sekarang itu kesenjangan akses. Oke, baik. Tapi tidak semua pelajar memiliki perangkatnya untuk seperti koneksi internet yang memadai untuk mengakses materi pembelajaran tersebut. Selain itu, ada resiko penyebaran informasi yang tidak akurat di media sosial. Nah, pengajar dan pelajar harus berhati-hati dalam memilih sumber informasi. Dan tentu saja, ada juga resiko ketergantungan atau kecanduan media sosial. Wah, tantangan yang cukup besar ya. Oleh karena itu, pengelolaan penggunaan media sosial sangat penting dalam pembelajaran. Betul sekali. Penggunaan media sosial harus diatur agar tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih banyak Andi Ade Saputra atas wawasan yang luar biasa hari ini. Pembelajaran di era digital memang penuh dengan peluang, tetapi juga tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Sama-sama Melanie Putri. Semoga pembahasan ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua dalam memanfaatkan media sosial dan konten digital dengan bijak di dunia pendidikan. Terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti kami di episode berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.